Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Setiopalupi, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Saya akan membahas mulai dari diri modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya membuat diagram trapesium usia saya sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dari sisi kiri membuat garis miring naik ke atas yang menunjukkan usia sekolah saya. Saya bersekolah TK mulai umur 4 tahun, kemudian lulus sarjana S1 di usia 22 tahun. Langkah berikutnya, membuat garis mendatar ke kanan yang menunjukkan usia kerja. Di ujung garis itu, saya tulis 60 sebagai usia pensiun saya, dan 38 adalah usia saya sekarang. Selanjutnya, dari sisi kanan, membuat garis miring menurun yang menunjukkan masa pensiun saya. Dua peristiwa pada masa sekolah, yaitu peristiwa bernuansa positif pada saat saya berusia 11 tahun dan peristiwa bernuansa negatif saya alami pada saat usia saya 8 tahun. Pada sisi kiri, pada garis miring naik ke atas, saya tulis 8 yang menunjukkan usia saya pada saat saya mengalami peristiwa negatif pada masa sekolah. Sedangkan angka 11 menunjukkan usia saya pada saat mengalami peristiwa positif pada masa sekolah. Selisih usia saya saat ini dengan usia saat peristiwa negatif yang saya alami adalah 30 tahun. Sedangkan selisih usia saya saat ini dengan usia pada saat peristiwa positif yang saya alami adalah 27 tahun. Tugas refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan pada diagram trapesium usia? Pada dasarnya, jika saya ditanya mengenai pengalaman atau peristiwa positif maupun negatif yang pernah saya alami pada masa sekolah, saya bingung akan menjawab apa. Karena banyak sekali momen menggembirakan dan memilukan jika bercerita tentang momen yang berkesan ketika masa sekolah. Tapi dari banyak momen yang terjadi saat duduk di bangku sekolah, ada 2 cerita menarik yang saya tuliskan dalam diagram trapesium usia saya. Mengenai satu peristiwa negatif yang tidak menyenangkan dan satu peristiwa positif yang dapat menjadi dorongan untuk pengembangan diri. Peristiwa bernuansa positif terjadi pada usia 11 tahun. Saat itu saya duduk di kelas 6 SD. Bu Harti, guru PPKN yang saat itu disebut guru PMP atau Pendidikan Moral Pancasila, menunjuk dan menugaskan saya dan 2 teman saya untuk mewakili sekolah mengikuti kompetisi cerdas cermat tentang P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang dilaksanakan di kecamatan. Cerdas cermat tersebut terdiri dari 3 siswa. Dalam kompetisi tersebut, kami diberi pertanyaan tentang implementasi P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah saat itu kami menjadi juara 1 di tingkat kecamatan dan maju dalam kompetisi tingkat kabupaten. Tentunya ini adalah kebanggaan yang luar biasa karena dapat mewakili sekolah sekaligus mewakili kecamatan untuk maju ke tingkat kabupaten dalam kompetisi cerdas cermat tentang P4. Pada momen positif yang saya alami ini, Bu Harti, guru PPKN, sangat berperan. Selain karena usaha dan ketekunan saya dalam belajar dan berlatih, kesuksesan dalam memenangkan kompetisi juga merupakan hasil bimbingan dari guru PPKN saya. Peristiwa bernuansa negatif terjadi pada usia 8 tahun. Saat itu saya duduk di bangku kelas 3 SD.
Saya merasa selalu mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi tiba-tiba suatu hari saya dilempar penghapus oleh guru saya. Singkat cerita, saat itu beliau sedang menerangkan pelajaran. Teman-teman di belakang dan di samping kanan kiri saya ramai, dan beberapa kali guru tersebut sudah mengingatkan. Di tengah-tengah beliau menjelaskan, tiba-tiba sebuah penghapus papan tulis melayang ke arah saya. Saya berusaha memberi penjelasan bahwa saya tidak ramai dan mengikuti pelajaran dengan baik. Tetapi beliau tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan penjelasan saya. Hal ini tentu tidak hanya membuat saya sedih dan malu, tetapi juga merasa tidak adil karena selama ini saya selalu mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik. Dan hanya karena kesalahpahaman, beliau melempar saya dengan penghapus papan tulis. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa bernuansa positif, di mana saya dan 2 teman saya memenangkan lomba cerdas cermat tentang P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tingkat kecamatan, dan kemudian maju mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten. Yang ikut terlibat dalam peristiwa positif tersebut adalah saya dan juga 2 teman saya yang merupakan satu grup dalam lomba cerdas cermat tersebut. Dan juga Bu Harti sebagai guru PMP pada saat itu yang membimbing kami dengan sabar dan telaten dalam mempelajari materi-materi tentang P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sedangkan pada peristiwa bernuansa negatif, di mana saat guru sedang menjelaskan pelajaran, tiba-tiba saya dilempar penghapus papan tulis oleh guru saya karena kesalahpahaman yang menganggap saya ramai pada saat beliau menjelaskan. Yang ikut terlibat dalam peristiwa negatif tersebut adalah saya, guru, dan teman-teman yang duduk di sekitar saya, yaitu di belakang dan kanan kiri saya yang ramai pada saat guru menjelaskan pelajaran. Karena sikap teman-teman saya yang ramai pada saat guru menjelaskan, pada akhirnya jadi pemicu kejadian di mana saya dilempar penghapus oleh guru saya. Dan pada akhirnya berdampak besar pada psikis saya. Seandainya suasana di kelas tenang dan teman-teman bisa menjaga sikapnya untuk tidak ramai, saya yakin kejadian negatif yang menimpa saya tidak akan terjadi. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silahkan gunakan roda emosi Plachik untuk mengidentifikasi persisnya perasaan di masa itu. Dampak emosi yang saya rasakan pada peristiwa bernuansa positif yang saya alami, yaitu mewakili kecamatan untuk lomba cerdas cermat tentang P4 di tingkat kabupaten adalah saya merasa gembira dan senang. Sedangkan dampak emosi yang saya rasakan pada peristiwa bernuansa negatif yang saya alami, yaitu dilempar penghapus papan tulis oleh guru saat pelajaran atas kesalahan yang tidak saya lakukan adalah saya merasa sedih, kecewa, marah, jengkel, tetapi juga ada rasa takut. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan mempengaruhi diri saya sampai sekarang. Karena momen tersebut sangat berkesan dan bermakna bagi saya. Meskipun peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan dalam diagram trapesium usia sudah terjadi 27 dan 30 tahun yang lalu, tetapi saya masih mengingat dengan jelas peristiwa tersebut. Karena di masa sekolah pada usia 4-17 tahun, kinerja otak kita sedang berkembang dengan tajam. Sehingga setiap momen atau pengalaman yang kita rasakan akan membentuk jalinan informasi di dalam otak dan tersimpan dalam memori ingatan jangka panjang, sehingga masih dapat dirasakan dan mempengaruhi diri saya saat ini.
Jika kita pada masa tersebut mengalami peristiwa negatif, maka akan membentuk trauma dan ingatan negatif tentang momen itu. Dan jika kita mengalami peristiwa positif, maka akan membentuk kenangan baik tentang momen itu di otak kita. Selain itu, pada masa sekolah, di usia 4-17 tahun, emosi kita masih labil, di mana pengaruh tindakan akibat pengaruh emosi yang labil akan selalu terekam dalam otak kita. Ketika masa sekolah, saya banyak belajar dari guru, dari teman-teman di sekolah, dan dari lingkungan. Dari guru, saya belajar sikap, perilaku, dan ilmu pengetahuan yang berguna dalam hidup saya. Dari teman-teman di sekolah, saya belajar bagaimana bersosialisasi, berkolaborasi menghadapi masalah, dan bekerja sama mengerjakan tugas sekolah. Dari lingkungan, saya belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Momen masa sekolah di mana ketika saya merasa sedih, senang, marah, gembira, takut, kecewa, maupun bahagia akan terus saya ingat dan rasakan, mempengaruhi diri dan perilaku saya sekarang dan masa mendatang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Dari kegiatan yang saya lakukan, yaitu membuat diagram trapesium usia dan dikaitkan dengan roda emosi Plachik, di mana saya menuangkan tentang satu pengalaman positif dan satu pengalaman negatif, di mana pengalaman-pengalaman tersebut sangat membekas dan bermakna bagi saya. Pengalaman negatif yang saya alami pada masa sekolah membentuk trauma dan ingatan negatif. Dan jika dikaitkan dengan roda emosi Plachik, maka peristiwa negatif tersebut akan menimbulkan dampak emosi yang tidak baik seperti sedih, kecewa, marah, jengkel, takut, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya, pengalaman positif pada masa sekolah membentuk kenangan baik, dan jika dikaitkan dengan roda emosi Plachik, maka peristiwa positif tersebut akan menimbulkan dampak emosi yang baik seperti gembira, senang, optimis, tertarik, dan lain-lain. Dari situ saya menyadari bahwa peran sebagai guru adalah sangat penting dan sangat vital bagi perkembangan siswa. Karena pengalaman, pembelajaran, dan pembiasaan yang diberikan oleh guru pada masa sekolah akan sangat membekas, melekat sampai kapanpun, dan mempengaruhi diri dan perilaku siswa. Peranan guru jika dikaitkan dengan trapesium usia adalah guru berperan dalam menemani tumbuh kembang anak di sekolah dan membentuk ingatan-ingatan pada diri siswa. Oleh sebab itu, guru sebaiknya mengoptimalkan peran tersebut agar dapat meninggalkan kesan yang baik dalam diri siswa, yang pada akhirnya berpengaruh pada kehidupannya. Dan guru harus mampu mengimplementasikan semboyan nasional pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, guru memberi keteladanan dalam berkata dan bertindak. Guru membangun kemauan siswa berbuat sesuatu, dan guru mendorong dan memotivasi siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi panutan dan suri tauladan yang baik, mampu memotivasi siswa dalam belajar dan menuntun minat dan bakatnya, serta guru harus mampu mengajarkan pendidikan karakter dan budi pekerti kepada siswa. Dengan demikian, harapannya akan tumbuh kesan positif pada diri siswa dalam proses belajar, dan siswa benar-benar mendapatkan pembelajaran yang bermakna, sehingga tujuan dan harapan siswa dapat tercapai seiring dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna,
dan peran. Guru diibaratkan tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan dalam diri murid-muridnya. Murid belajar banyak hal dari guru seperti sikap, karakter, tingkah laku, maupun ilmu pengetahuan. Dan murid memberi makna pada semua hal yang diteladani dari guru. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dan sangat vital bagi perkembangan siswa. Guru harus mampu menginspirasi, menuntun, dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Tugas, nilai, dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya adalah mandiri. Saya tidak tergantung pada orang lain, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Contoh perilaku mandiri yang saya lakukan adalah saya mempunyai inisiatif sendiri untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat, dan kegiatan lain yang positif yang mendukung pekerjaan saya sebagai guru. Nilai reflektif. Sebagai seorang guru, nilai reflektif harus dimiliki. Saya melakukan refleksi dari apa yang sudah saya lakukan. Saya mau belajar dari pengalaman sebelumnya agar lebih baik di masa mendatang dalam rangka membangun kemajuan diri saya. Nilai kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, saya tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah akan mensukseskan program-program yang telah disiapkan. Dan kolaborasi merupakan suatu sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi tanggung jawab, kerjasama, serta keterampilan komunikasi yang baik. Nilai inovatif. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Berpihak pada murid. Artinya bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kemampuan anak sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran, serta memberikan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Perlu diketahui bahwa kategori dan kompetensi utama dari guru penggerak yaitu memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Peran yang selama ini sudah saya lakukan adalah kategori memimpin pembelajaran dengan kompetensi memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana hal-hal yang saya lakukan adalah merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid, mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok, menyediakan waktu bagi murid-murid untuk berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran, memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat, memberikan kesempatan pada murid untuk memberi saran dan kritik terkait praktek pembelajaran. Peran lain yang sudah saya lakukan adalah kategori mengembangkan diri dan orang lain dengan mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara mengajak rekan sesama guru untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan peran yang jarang saya lakukan adalah menggerakkan komunitas praktisi. Karena saya belum pernah membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, tetapi hanya sebagai pengikut atau anggota di komunitas tersebut. Dan di sekolah saat ini saya masih tergolong junior. Dan saya juga berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di komunitas profesi MGMP Biologi di Kabupaten.
Sekian pemaparan dari saya mengenai tugas mulai dari diri modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.